Oke, ini selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11 yang belum dijawab ya. Di sini ada nilai dari fungsi limit, di mana limitnya di sini x mendekati 0 gitu ya. Maka tahap pertama harus diingat-ingat nih, yang namanya limit, ketika ini limit x mendekati berapapun angkanya, misalnya di sini tak hingga ataupun 0 pun, kemudian ketika dia limitnya itu adalah limit fungsi, limit trigono, maka yang harus kita pahamin ketika fungsinya sin x per x itu sama dengan 1. Ya. Dan sin x, limit sin x per x itu setara dengan x per sin x. Oh, sorry, ini limit juga ya, limit. Nah, ini sama dengan limit x mendekati berapapun gitu ya, tak hingga. Kemudian di sini misal x per sin x, ini juga sama dengan 1. Kemudian ini juga sama dengan ini misal tak hingga gitu ya, sin x per tan x. Nah, ini juga sama dengan 1. Kemudian limit, pokoknya yang berhubungan dengan sin dan tan gitu ya. Limit x mendekati tak hingga, misal di sini tan x per x, ini semuanya sama dengan 1. Oke, gimana kalau misalnya ini sin ax, ini b, ini a, ini b, ini a, ini b, sin ax per tan bx gitu ya. Kemudian di sini tan ax per bx, berarti hasilnya adalah a per b. Intinya di sini kalau misalnya baik itu sin x per x, pokoknya ada sin sama tan, itu tinggal kamu coret aja. Nah, sekarang gimana caranya nih? Kalau misalnya dia dalam bentuk cos, berarti harus diakalin. Gimana caranya? Harus berhubungan dengan fungsi yang bisa dicoret gitu kan ya. Harus dalam bentuk fungsi tan atau fungsi sin gitu ya. Nah, sekarang tahap pertama di sini kita harus mengubah angka 1. Berarti di sini benar-benar harus mengide gitu ya. Mengide. Angka 1 di sini itu pasti berhubungan dengan identitas gitu kan ya. 1 di sini berarti aku buat limit x mendekati 0. 1 itu adalah identitas, di mana identitas adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Gini ya, ini sama dengan 1. Baru ini dikurangin dengan cos pangkat 3x per x tan x. Gini ya. Nah, selanjutnya ini limit x mendekati 0. Sin kuadrat x-nya, ini aku biarkan. Ditambah, ini ada cos kuadrat, ini ada cos pangkat 3. Berarti antara cos kuadrat dan cos pangkat 3, aku keluarkan cos kuadrat x-nya. Boleh ya? Berarti dalamnya itu tinggal 1 min cos x. Karena cos kuadrat x ketika aku kalikan pelangi, ya, dia akan kembali seperti ini. Cos kuadrat x dikalikan 1, cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x dikalikan cos x, jadi cos pangkat 3x gitu ya. Selanjutnya ini tetap dibagi dengan x kalikan tan x gini ya. Nah, sekarang kita harus mengakali lagi. Nah, di sini ada 1 min cos x. Berarti kamu harus menghubungkan dengan yang namanya fungsi cos ketika dihubungkan dengan fungsi sin. Misal nih, kamu ingat bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kemudian bisa dikembangkan juga menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa dihubungkan juga menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Berarti yang ini cos x-nya ya. Ini kan pangkat 1. Cuman di sini dia 2 kan ya. Ini di sini koefisien x-nya itu sama dengan 1. Berarti nanti tinggal kita akal-akalin aja. Kalau misalnya karena kita butuh yang namanya limit trigono itu ketika ada fungsi cos gitu ya, kita harus mengubah ke dalam bentuk fungsi sin agar bisa dicoret. Maka yang kita ubah bukan yang ini, tapi yang ini.
untuk menghilangkan ini nih, harus dalam bentuk perkalian gitu. Jadi memang harus dibiasakan sih kayak gini nih, harus emang bener-bener ide lah ya. Ya gimana caranya? Ya banyak-banyak ngerjain soal trigonometri gitu ya, apalagi soal-soal turunannya atau soal-soal pengembangannya itu kan banyak gitu ya. Rumus 1, rumus 2 itu digabungkan menjadi satu. Nah, seperti ini rumus turunannya. Atau pada saat dia dikembangkan gitu kan ya. Yang awalnya kan sebenarnya kita butuh menghafalkan satu rumus ini aja kan ya. Yang ini itu asal mulanya dari identitas. Nah, ini identitas. Hubungkan aja ke identitas. Cos kuadrat X sama dengan berapa? 1 min sin kuadrat X. Berarti nanti di sini jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, karena yang namanya limit trigonometri itu yang bisa dicoret hanya fungsi sin dan fungsi tan, maka yang kita ubah adalah yang ini. Ya, berarti gimana nih ngubahnya? Nah, warna biru lagi. Ini limit X mendekati 0, ini jadi tetap sin kuadrat X, ini nggak aku apa-apain ya. Kemudian ini ditambah, ini cos kuadrat X, yang ini jadi 1, min. Nah, cos 1X atau cos X. Coba kita lihat, berarti ini kita harus sepakat nih, cos 2X ya. Kita langsung merubah ke dalam bentuk ini. Yang awalnya di sini koefisien X-nya adalah 2, kalau di sini dia sama dengan 1. Berarti kalau kita buat rumus, cos kotak. Nah, kotak di sini bisa diisi berapapun ya. Itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat, berarti setengah kotak. Berarti kalau misalnya di sini 2x, cos 2x gitu ya. Cos 2x, bentar. Wait. Cos 2x gitu ya. Berarti di sini aku tulis 2x. Setengah dikalikan 2, coret-coret sama dengan 1. Berarti di sini untuk cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Cocok kan ya? Ya, cocok ya. Oke, berarti di sini kita menggunakan yang namanya rumus kalau limit ya. Kalau kamu ketemu cos, tapi sebenarnya itu tergantung juga sih. Belum tentu gitu diubah menjadi seperti ini gitu. Tergantung bentuknya. Berarti kita sepakat rumus cos kotak itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah kotak. Gitu ya. Maka di sini bisa aku tulis cos X ya, cos X. Nah, ini berarti kotaknya X, berarti di sini X. Maka ini jadi, ini kurang ya. Ini aku buka kurung, menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah kotak. Kotaknya berapa? Kotaknya adalah X. Tutup kurung, kemudian tutup lagi. Maka di sini limit X mendekati 0, ini per ya, per X tan X, X dikalikan tan X. Maka di sini jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, kemudian 1 dikurangin, nah ini kalau misalnya minnya aku kalikan ke dalam, maka di sini 1 dikurangin 1, 0. Min kalikan min plus, maka jadi cos kuadrat X dikalikan 2 sin kuadrat setengah X per X kalikan tan X. Semoga paham ya. Nah, berarti di sini limit X mendekati 0, nah ini bisa kita main coret-coret. Berarti biar nggak bingung, ini masing-masing aku bagi dengan X kalikan tan X. Gimana tuh? Ini sin kuadrat X dibagi dengan X kalikan tan X, ditambah yang ini cos kuadrat X dikalikan 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan X kalikan tan X. Gini ya. Maka ini kan sebenarnya bisa langsung dicoret ya. Gimana? Bingung nggak? Coba. Kalau sin kuadrat X berarti sama aja sin X dikalikan sin X. Dibagi X kalikan tan X. Kemudian ini ditambah, ini cos kuadrat X dikalikan ini 2. Dikalikan sin kuadrat setengah X. Berarti sin setengah X dikalikan sin setengah X per berapa? X kalikan tan X. Ingat bahwa yang namanya limit trigono ketika sin X per X, kemudian X per sin X, sin X per tan X, nah intinya bisa dicoret gitu ya, sin sama tan atau sin sama X gitu ya.
Maka di sini ayo kita tinggal coret-coret. Sin X kita coret dengan ini, sin X kita coret dengan tan X. Kemudian kalau cos dibiarin aja, ini sin X sama X, tan X sama sin X. Nah, berarti tinggal kita pasang aja tuh. Sisa-sisanya yang tidak dicoret, berarti ini sama dengan berapa tuh? Ini 1 ditambah cos kuadrat X dikalikan ini 2. Dikalikan setengah, ini coret-coret berarti ini jadi 1 plus cos kuadrat X dikalikan setengah. Tadi limitnya mendekati berapa? X mendekati 0, berarti di sini 1 ditambah cos kuadrat 0 dikalikan setengah. Cos 0 berapa? Cos 0 itu sama dengan 1. Ya, berarti di sini 1 ditambah ini 1 dikuadratkan 1 kalikan setengah berarti setengah. Berarti 1 ditambah setengah 3/2. Maka jawabannya adalah 3/2. Mana tuh 3/2? Jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Aman? Coba dicerna lagi, diulang-ulang lagi ya kalau misalnya nggak paham atau dibuka buku SMA-nya.